wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Bahri melungsungi jadi Ahmad Bukhari. MC-nya geng-geng. Muhammad Bahri rasa Ahmad Bukhari. Bismillah, walhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ana ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, alhamdulillah, hingga malam ke-7 kita bersama-sama masih dimampukan oleh Allah untuk memposisikan diri kita di belakang imam sebelum kita diposisikan di depan imam. Kira-kira jenengan senang mana kalau ke masjid diposisikan di belakang imam atau di depan imam? Karena kalau jenengan pengen di depan imam pasti tidak mandi sendiri, pasti tidak pakai pakaian sendiri. Kalaupun berpakaian biasanya tidak ada kantongnya. Meskipun jenengan request minta kantong, tidak bakalan dikasih. Nanti kalau saya mati minta tolong kain kafannya dikasih kantong saja. Tapi sayang, ketika ada orang yang ke masjid pakai baju ada kantongnya, tidak ngantongin uang untuk infak. Nah itu unik. Karuan saja yang ke masjid itu pakaiannya tidak ada kantongnya, laungin ada kantongnya. Meskipun dari rumah ditangisi, saya yakin dari masjid seumpama ditaruh di depan imam, dari masjid dibalikin ke rumah mau. Yang meninggal suami sampean tangisi, lalu kemudian dibawa ke masjid, kata jamaah dibalikin aja ke rumahnya. Tadi waktu diangkat ditangisi, ibu mau. Jadi tidak usah nangis, toh dibalikin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mampu memposisikan diri kita di belakang imam hingga akhir Ramadan nanti. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menyebutkan ada 3 perkara yang sejak ada itu pasti dibarengi dengan 3 perkara yang lain. Yang pertama iman, pasti dibarengi kalimat tauhid. Dan mungkin orang beriman tidak ada kalimat tauhid di hati dan di lisannya. Amantu billah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pasti di hatinya juga ada la ilaha illallah. Yang itu kemudian menjadi kalimat terbaik yang meluncur dan keluar dari lisan kita. Makanya kalau kita tahlilan disebut afdhul dzikri la ilaha illallah. Yang kedua, ruh dengan ilmu. Ruh dengan ilmu. Itulah mengapa sejak ibu hamil kandungan 4 bulan ditiupkan ruh oleh malaikat arham, pada saat itu janin sudah bisa diajarin apa-apa, sudah bisa diajak dialog,
bahkan diperdengarkan musik klasik, dia akan merangsang kecerdasan otaknya dan akan merangsang hormon ibunya, sehingga kemudian ibu dan anaknya janinnya menjadi sehat. Satu, iman dan la ilaha illallah. Yang kedua, ruh dengan ilmu, tidak bisa dipisah. Yang ketiga adalah sholat dengan zakat. Makanya sholat itu amat sangat diidentikan dengan zakat di Quran. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jarang-jarang perintah sholat itu tidak digandengkan, tidak diidentikan dengan zakat. Seolah-olah Allah ingin mengatakan sholatmu tidak bakalan sempurna jika kamu tidak menunaikan zakat. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, tapi Ahmad Bukhari ya, bukan Muhammad Bahri. Pak Muhammad Bahri itu yang kamera itu. Saya sepakat sama beliau untuk jadwal, karena pas saya jadwal malam 23, saya ada jadwal di Sangatta, sedangkan beliau kosong, sulit. Saya kira tidak hadir, ternyata memvideo saya. Ya, ketangkep. Yang ingin saya sampaikan adalah poin kedua, bahwa ruh itu tidak bisa lepas dari ilmu. Makanya sering kita simak nasihat dari guru-guru kita tentang motivasi menuntut ilmu, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari lahir procot sampai gep. Mulai procot sampai gep. Mudah-mudahan tidak kesusu geblak. Allahumma amin. Guru saya dulu kiai mengatakan begini, kamu sekolah boleh lulus, tapi ngaji tidak boleh berhenti. Setuju? Mondok boleh selesai, tapi ngaji tidak boleh selesai. Karena perintah nuntut ilmu itu minal mahdi ilallah. Dengan ilmu lah manusia itu naik step by step menuju derajat mulianya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak mungkin orang beriman itu bisa luhur derajatnya tanpa dibarengi dengan terus bertambahnya ilmu, Maka mari tanya kepada Bapak Ibu, ibu-ibu pernah ada selesainya kapan majelis taklim? Tidak ada. Saya dulu waktu bujang sering ngisi pengajian di sini sebelum Pak Kholis datang. Waktu itu saya masih bujang, belum jenggotan waktu dia. Sekarang anak saya baru 5. Segini 5 itu. Tidak tahu sampai doain muncul yang ke-6 apa enggak. Mulai bujang dulu. Saya intip, loh ya kok tidak mari-mari majelis taklim. Karena memang nuntut ilmu tidak boleh berhenti. Jenengan lulus SMA boleh, tapi ngaji tidak boleh berhenti. Jenengan sarjana boleh di wisuda, tapi nyari ilmu tidak boleh. Satu kisah inspiratif, namanya Pak Dullah. Pak Dullah ini pensiunan guru SD negeri. Tapi Masya Allah, Pak Dullah ini ngajinya, ngaji tafsir Jalalain, ngaji Ihya, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Hikam. Pendek kata, dalam sepekan cuman 1 hari yang tidak ngaji. Padahal sudah pensiunan guru.
Di suatu pagi, Pak Dullah ini membaca kitab yang beliau ngaji ke kiai-kiai. Tafsir Jalalain dipegang, ditaruh. Dibuka Fathul Muin, ditaruh. Dibuka Hikam, ditaruh. Nah, pas beliau pegang salah satu kitab, cucunya yang ternyata pagi itu bangun mendengar kakek baca apa? Baca kitab yang kakeknya ngaji. Cucunya inilah tanya dengan pertanyaan nakal, tapi meskipun nakal masuk akal, sehingga pertanyaannya nggak akal-akalan. Emangnya kakek paham semua apa yang dibaca tadi? Kakeknya jujur, enggak paham semua. Percuma dong ngaji dan baca, ngaji ke kiai sana, ngaji ke kiai sana, terus dibaca ternyata enggak paham, percuma dong. Enggak percuma. Lah ngaji tujuannya untuk paham. Ternyata kakek enggak paham. Di sini ada kakek-kakek yang begitu. Waktu ngaji enggak paham itu ada. Ada, Bu? Pakai baju apa ya? Yang ada kantongnya apa ada baju? Sini. Peluk kakek dulu. Akhirnya dipeluk dulu sang kakek, sang cucu, lalu cuk, kakek minta tolong, boleh? Boleh. Ambilin keranjang dibuka. Siap, kek. Berangkat lagi. Kek, yang warna biru apa merah keranjangnya? Terserah, pokoknya keranjang. Tapi yang warna biru robek, yang warna merah utuh tapi kotor, banyak sarang laba-laba dan banyak debunya. Ya, yang merah. Akhirnya cucu meskipun kotor dibawa ini keranjang. Ini kek. Nah, sekarang kakek minta tolong ambil air ke sungai. Pada keranjang kek? Iya. Ayah air kakek. Udah sana. Sudahlah. Akhirnya si cucu ini dengan lugu dan polosnya pergi ke sungai ambil air pakai apa? Mestinya pakai apa? Ember. Ini keranjang. Berulang-ulang. Biur, gak dapat. Biur, gak dapat. Akhirnya gak dapat. Sudah berusaha kakak. Akhirnya berulang-ulang gak dapat air. Sudah kan? Gak dapat tapi kayak ya udah bawa sini gak apa-apa. Akhirnya dibawa ke kakeknya. Nah, kakek ini gimana sih, mestinya pakai ember dong? Enggak, kakek mau ambil air pakai keranjang. Tapi kamu dapat air kayak enggak apa-apa, coba kamu lihat. Waktu kamu ambil dari gudang, keadaannya bagaimana? Kotor kayak. Sekarang setelah kau ambil air berusaha, keadaannya bagaimana? Bersih kayak. Nah, ngaji. Meskipun tidak paham, tapi datang ke pengajian itu sudah bersihkan hati. Sama dengan itu, meskipun kamu ambil berulang-ulang tidak dapat air, tapi keranjangnya bersih. Jika hati itu ibarat keranjang, mungkin saat ambil air tidak dapat, tapi keranjangnya bersih. Ngaji juga begitu. Ke ustaz ini ngaji, ustaz itu ngaji, ustaz polis ngaji, semuanya ngaji ikut. Belum pergi dari tempat itu ditanya, paham tadi? Tidak apa-apa. Meskipun tidak paham, tapi dapat membersihkan hati. Yang kedua, ngaji itu meskipun tidak paham, bersihkan dosa. Berarti tidak apa-apa yang ngaji meskipun tidak paham. Bukan begitu. Ngaji upayakan paham,
Tapi andaikan tidak paham atau andaikan lupa, tetap ngaji itu ada dua energi dahsyat. Satu, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Sombong kotoran hati, hasud kotoran hati, riak kotoran hati. Dibersihkan oleh ilmu yang meskipun tidak terwadahi oleh hati, tapi ilmu itu akan membersihkan hati. Terus kita ngaji meskipun tidak terwadahi ilmu itu. Masuk pengajian hari ini, pengajian pekan depan ditanya, Bu, kemarin apa? Lupa Ustaz. Tidak apa-apa. Tapi dosa bersih. Jiwa yang seperti keranjang terbersihkan. Hati yang seperti keranjang terbersihkan. Maka tetaplah datang ke pengajian. Pertama harus paham. Kalaupun tidak paham, tetap datang. Karena kedatangannya apa? Membersihkan hati dan membersihkan jiwa. Maka tidak ada orang yang keluar dari majelis taklim itu kecuali kotoran di hatinya akan terbersihkan, noda-noda dosanya di jiwanya juga terbersihkan. Inilah yang dimaksud juga bagian dari tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Itu bukan hanya zikir. Zikir mensucikan jiwa, iya, tapi ngaji, datang ke pengajian itu juga bagian dari tazkiyatun nafas. Karena di pengajian jenengan berhenti menggunjing, jenengan berhenti ngobrol ngalor itu tidak jelas. Andaikan pun datang ke pengajian ternyata ketiduran, mudah-mudahan tetap membersihkan hati dan membersihkan jiwa. Yang tertawa itu sering pengajian ketiduran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.